Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Pengambilan Keputusan dan pada Pengambil Keputusan. Nah, di kelompok 6 ini ada terdiri 7 teman-teman saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Eka Dewi Samasari. Yang kedua ada teman saya, Fitri Febriana. Dan yang ketiga ada Manasir Rizdo. Dan yang keempat ada M. Aulil. Dan yang kelima ada M. Mirza. Dan yang keenam ada Nadia Aribia. Dan yang ketujuh ada Reza Pahlevi. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan di skip video kami ya. Silahkan ditonton. Nah, materi kami tentang proses pengambilan keputusan. Mengenai keputusan, setiap saat selalu ada keputusan yang akan dibuat, baik itu yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau bahkan pemerintah atau negara. Nah, keputusan itu dibuat dengan satu tujuan yang akan dicapai. Dalam mengambil keputusan, berarti memilih satu di antara banyaknya alternatif mengenai masuk kepada proses pengambilan keputusan, yaitu proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan, baik itu perusahaan atau yang lainnya. Nah, mungkin kita beranggapan bahwa namanya keputusan selalu kita mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Sebetulnya kita harus mencari informasi dan mengelolanya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan. Yaitu pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, kita memerlukan informasi seperti kondisi lingkungan, keuangan, dan lain-lain. Kita harus menjelaskan suatu masalah seperti kondisi lingkungannya, keuangannya, dan lain-lainnya. Nah, juga kita tersebut harus mengetahui apakah masalah tersebut dianggap penting atau bisa saja menjanjikan peluang. Nah, selanjutnya masalah atau peluang selanjutnya setelah masalah atau peluang selesai, yang kedua tersebut yaitu pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Nah, dalam hal ini kita mencari atau melihat persamaan masalah yang terjadi pada masa lalu. Jika tindakan tersebut tidak berhasil, maka kita harus mencari alternatif tambahan dan akan dikembangkan. Nah, setelah dua langkah tersebut selesai, kita masuk kepada pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahapan ini yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan, yaitu memilih satu dari beberapa alternatif yang sudah dipertimbangkan. Selanjutnya, yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Nah, berhasil atau gagalnya keputusan akhir tergantung pada penerapannya. Penerapan tersebut akan berhasil jika orang-orang tersebut menguasai sumber daya organisasi, yaitu seperti uang, subjeknya atau orangnya, dan informasi yang benar-benar berkomitmen untuk melaksanakannya. Selanjutnya disambung oleh rekan saya mengenai jenis dari model proses. Baiklah, saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu tentang jenis dari model proses. Di sini terdapat 3 jenis dari model proses. Yang pertama yaitu model ekonomi, model sosial, dan model Simon. Model ekonomi mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna, dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Terdapat asumsi bahwa semua alternatif yang mungkin diketahui dan bahwa profitabilitas yang terkait dengan alternatif tersebut dapat dihitung dengan pasti. Yang kedua yaitu model sosial. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan terutama didasarkan pada interaksi sosial. Dalam hal ini, bahwa tekanan dan harapan rekan kerja merupakan kekuatan utama yang memotivasi. Dan yang ketiga adalah model Simon. Model ini yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif yang dipandang sebagai
makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengelola informasi, dan pilihan belajar. Slide selanjutnya yaitu tentang cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan, seperti menggunakan pendekatan rasional dan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode dengan tahapan yang jelas, dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Para pemimpin berusaha mengambil keputusan dan metode rasional dengan menggunakan berbagai metode analisis seperti SWOT, sebab dan akibat, strategi analisis kegiatan internal perusahaan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Siebert and Marsh pada tahun 1963 menggambarkan 4 konsep dasar relasional sebagai inti dari pengambilan keputusan bisnis, yaitu yang pertama, resolusi semu dari konflik. Organisasi adalah suatu kelompok dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda, yang seringkali dapat menimbulkan sebuah konflik. Pengambilan keputusan melibatkan pemilihan atas satu alternatif yang sesuai dengan tujuan dan harapan secara keseluruhan. Maka, diperlukanlah prosedur untuk menyelesaikan konflik agar dapat mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menghindari ketidakpastian. Solusi yang ditawarkan sebagian besar bersifat kuantitatif dan melibatkan prosedur pengambilan keputusan secara statistik guna mendapatkan angka dari kepastian, serta alat untuk hidup berdampingan dengan ketidakpastian dan model pengambilan keputusan lainnya. Yang ketiga yaitu pencarian masalah. Siebert and Marsh mengembangkan suatu teori pencarian organisasi untuk melengkapi konsep pengambilan keputusan. Mereka menggunakan istilah pencari masalah dan mendefinisikannya sebagai proses menemukan solusi atas suatu masalah tertentu. Pencarian diarahkan pada satu tujuan khusus untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Lalu yang keempat ada pembelajaran organisasi. Organisasi memperlihatkan perilaku adiktif dari karyawannya. Mereka belajar untuk mengurusi bagian tertentu dari lingkungan tersebut, bukan bagian lainnya. Ketika pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak atas suatu masalah, kemungkinan besar organisasi akan mengulangi pendekatan yang sama dalam memecahkan masalah yang serupa di masa yang akan datang. Saya Reza Falevi, selanjutnya saya akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Di sini manusia memiliki sifat yang rasional. Biasanya, sifat rasional itu mampu berpikir secara relevan dan logis, dan memiliki kemampuan bernalar. Sedangkan kelemahannya itu rasionalitasnya terbatas, dan tidak pernah memperoleh informasi yang penuh. Dan mereka hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Pengambilan keputusan yang rasional batas individu bervariasi sesuai dengan yang pertama, yaitu lingkup pengetahuan yang tersedia dalam kaitannya dengan seluruh kemungkinan alternatif. Yang kedua, yaitu gaya kognitif. Dan dimaksud gaya kognitif itu ialah saling berinteraksi dan mempengaruhi baik mau menambah atau mengurangi dampak dari informasi. Yang ketiga itu struktur nilai yang berubah. Yang keempat, tendensinya lebih cenderung untuk memuaskan daripada mengoptimalkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya. Baiklah, di sini saya Eka Dewi Samasari ingin melanjutkan materi dari teman saya yaitu Reza Pahlevi. Di sini saya akan membahas mengenai peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kepribadian itu salah satu sikap ataupun kepercayaan individu itu sendiri. Nah, kepribadian itu sering dibilang sama orang-orang itu kayak sebagai ciri-ciri yang menonjol gitu dalam diri dia sendiri. Seperti misalnya sifat dia pemalu ataupun dia sombong, itu adalah menonjolkan sikap kepribadian dia sendiri. Kalau gaya kognitif itu dia mengacu pada cara atau metode yang mana seseorang menerima, menyimpan, serta meneruskan informasi. Nah, maksudnya itu
salah satu cara seseorang agar memperoleh informasi dan menggunakan strateginya untuk merespon lingkungan sekitarnya. Pengambilan keputusan kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan saling berpengaruh bagi dampak dan informasi akuntansi tersebut. Nah, di pembahasan kali ini, kepribadian dan gaya kognitif itu dibatasi dengan dampak dari toleransi terhadap ambiguitas atau variabel pribadi dan kebebasan wilayah atau gaya kognitif. Ambiguitas variabel pribadi itu terjadi karena pekerjaan seseorang yang tidak dijelaskan secara rinci terhadap atasannya, sehingga tidak adanya standar kinerja yang jelas, serta kinerja yang baik itu dipersepsikan secara tidak baik atau secara kabur oleh anggota organisasi tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fitri Febriana. Selanjutnya, dampak dan interaksi dari toleransi terhadap ambiguitas dan ketergantungan wilayah. Ditemukan bahwa individu yang mengalami ketergantungan wilayah lebih yakin dengan pilihannya daripada individu yang mengalami kebebasan wilayah, tanpa memperdulikan tingkat toleransi terhadap ambiguitas. Namun, perbedaan lebih terlihat bagi individu yang toleransinya lebih rendah daripada individu yang toleransinya lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Nah, di mana peran akuntansi dalam pengambilan keputusan ini adalah memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Nah, akuntansi yang berisikan informasi finansial yang ada di perusahaan biasanya digunakan oleh para stakeholder sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan apakah sudah sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, dengan demikian dengan menggunakan teknologi informasi, perusahaan dapat menyediakan, mengelola, dan melaporkan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, seperti itu. Kemudian, sistem informasi manajemen memiliki manfaat untuk membantu keputusan manajemen mempengaruhi tindakan masa depan. Nah, kemudian keputusan tersebut dapat mempengaruhi suatu peristiwa masa depan, sehingga tidak ada kejadian yang dapat diubah oleh suatu keputusan ketika kejadian tersebut telah selesai. Nah, kemudian menurut Hopwood menyediakan beberapa stimulasi yang mana masalah dan peluang tersebut dikenali dan didefinisikan. Tindakan alternatif, diisolasi dan konsekuensinya dijelaskan dan memainkan peranan dalam analisis serta penilaian alternatif. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.